di 2019 kemarin menjadi tim pemenangan dari Jokowi Kiai Ma'ruf Amin. Kan juga cawe-cawe di akhir masa jabatannya. Saya kira yang terpenting tidak melanggar ketentuan perundang-undangan. Ya kalau melanggar ketentuan perundang-undangan silahkan proses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Bukan cawe-cawe, oh itu diskusi aja kok cawe-cawe. Diskusi, saya tadi kan sampaikan, saya ini juga pejabat politik. Tapi bukan cawe-cawe, urusan capres, cawapres itu urusannya partai atau gabungan partai. Sudah saya bolak-balik saya sampaikan kan. Tapi kalau mereka mengundang saya mengundang mereka boleh-boleh saja. Saya kira tidak ada masalah ketika presiden menunjukkan ya kecenderungan preferensi. Dan selama ini presiden menunjukkan preferensi pada banyak calon, pada Pak Prabowo iya, pada Pak Ganjar iya, ya, bahkan tokoh-tokoh yang dicalonkan jadi wakil presiden itu saya kira tidak masalah. Tidak ada hukum yang dilanggar, tidak ada etika yang dilanggar, tidak ada regulasi yang dilanggar. Salah satu kandidat kan nggak ada. Ya termasuk partai Indonesia, PDIP, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, kan sudah mencalonkan Pak Ganjar sebagai presiden, masih ada dalam koalisi pemerintahan. Kok yang itu boleh? Kok yang ini nggak boleh? Ya di mana fairness-nya, di mana keadilan? Kan gitu. Ya kan bahkan ada yang sudah jauh-jauh sebelumnya sudah pasang baliho di mana-mana. Presiden Republik 2024 Presiden Republik Indonesia, 2024 Presiden Republik Indonesia. Nah etis itu. Sudah dari setahun, 2, bahkan 3 tahun yang lalu. Sejuta pesona Ganjar Pranowo sebagai Capres 2024. Di antara capres unggulan yang akan bertarung dalam Pilpres 2024 adalah Ganjar Pranowo, capres yang resmi diusung PDIP pada tanggal 21 April 2023 memiliki tingkat keterpilihan yang relatif tinggi berdasarkan survei beberapa lembaga kredibel. Meski memang elektabilitas Ganjar dalam ukuran survei bukan jaminan ia bisa terpilih dalam pertarungan elektoral, mengingat angka swing voter atau pemilih yang belum menentukan pilihannya relatif tinggi. Namun, peluang kemenangan Ganjar masih terbuka lebar. Keputusan PDIP mengusung Ganjar Pranowo sebagai capres tentu tidak sekonyong-konyong, melainkan sudah melalui pertimbangan, petunjuk Tuhan, dan kalkulasi matang yang menyeluruh. Sebagai bahan referensi pilihan pada Pilpres 2024, berikut mencoba mengulas hal-hal baik dari sosok Ganjar. Yang pertama adalah komunikatif dan dekat dengan rakyat. Ganjar merupakan sosok pemimpin yang tidak berjarak. Gaya komunikasi dan pendekatannya dengan publik menjadi daya tarik tersendiri bagi Ganjar. Ia bahkan tidak ragu berbaur dengan masyarakat luas dalam kegiatan-kegiatan komunal seperti bersepeda, jogging, senam, dan sebagainya. Sebagai seorang pejabat publik yang dikenal luas, Ganjar sadar bahwa salah satu cara mengetahui pasti masalah dan aduan masyarakat adalah dengan membuka diri melalui kanal media sosial. Ia jadikan medsos sebagai wadah penerimaan keluh kesah masyarakat yang dipimpinnya. Berbekal YouTube, Instagram, Twitter, Facebook, Ganjar sukses menjadi pemimpin yang dimiliki rakyat. Hal ini karena rakyat bisa dengan leluasa mengetahui agenda kegiatan Ganjar. Rakyat juga bisa leluasa menyampaikan unek-unek dan Ganjar mendengar serta segera mencarikan jalan keluarnya. Yang kedua adalah sosok yang bersih. Selama 2 periode memimpin Jawa Tengah, Ganjar bebas dari isu dan kasus korupsi. Ia sukses memimpin Pemprov Jawa Tengah sebagai provinsi yang komitmen memberantas korupsi sehingga Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK berkali-kali menganugerahi Jawa Tengah sebagai provinsi yang anti korupsi. Yang ketiga adalah sosok yang berprestasi. Ganjar adalah sosok pemimpin yang cukup berprestasi. Beberapa prestasi Ganjar antara lain, Ganjar dianugerahi Basnas Award pada 2023 sebagai gubernur pendukung utama pengelolaan zakat di Indonesia. Selain itu,
Ganjar sukses menjadikan Jawa Tengah sebagai provinsi dengan koordinasi pengelolaan zakat terbaik serta provinsi dengan inovasi pengumpulan zakat terbaik. Sebagai bahan informasi, berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, berkat sentuhan tangan dingin Ganjar, angka kemiskinan ekstrim Jawa Tengah berhasil diturunkan dari 13,58% di tahun 2013 menjadi 10,93% di tahun 2022, alias turun 3,51% dalam kurun waktu 9 tahun Ganjar memimpin. Jawa Tengah di bawah kepemimpinan Ganjar juga menjadi pemprov yang sukses mendirikan mal pelayanan publik terbanyak se-Indonesia. Berdasarkan data, Jawa Tengah hingga Februari 2023 sudah memiliki 28 mal pelayanan publik terbanyak di Indonesia. Kemudian sosok ideologis. Ganjar adalah sosok kader PDP yang sangat ideologis, memegang teguh garis ideologi partai dan ideologi negara yang dicintainya. Ia rela dicaci demi membela ideologi yang ia yakini. Masih ingat saat Ganjar menolak tegas kehadiran timnas Israel dalam Piala Dunia U20 yang kemudian berujung pada pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah pelaksana Piala Dunia U20. Ganjar menolak timnas Israel karena ia konsisten memperjuangkan ideologi yang ada dalam Pancasila tentang nilai-nilai kemanusiaan serta sejalan dengan amanat konstitusi yang mengutuk keras segala bentuk kejahatan di muka bumi, di mana Israel adalah pelakunya. Kemudian sosok pekerja dan eksekutor yang tangguh. Sulit menyangkal fakta bahwa Ganjar adalah sosok pekerja keras dan eksekutor yang keren. Sangat tegas dalam hal komunikasi politik sekaligus tangguh dalam mengeksekusi program-program kerja melayani rakyat. Jadi, antara ucapan dan tindakan bisa dibilang imbang. Apa yang diucapkan, ia lalu wujudkan dalam kerja nyata yang dapat dinikmati oleh masyarakat yang dipimpinnya. Ganjar juga tahu mana pekerjaan prioritas yang urgent, serta perlu segera dieksekusi dalam upaya menunjang hajat hidup rakyat banyak. Tidak peduli apakah siang atau malam, hujan atau tidak hujan, Ganjar tidak gengsi memantau langsung kinerja anak buahnya di lapangan untuk memastikan bahwa kerja-kerja pemerintahannya serius dikerjakan dan tidak dikorupsi. Yang terakhir adalah jauh dari politik identitas. Sebagai seorang aktivis dan nasionalis sejati, Ganjar Pranowo sepanjang terjun di dunia politik nasional tidak pernah memainkan politik identitas yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Ia tidak pernah tertarik untuk menggunakan perbedaan identitas agama, pilihan politik, suku, dan golongan untuk menyerang lawan politiknya. Ganjar bahkan selalu berseru kepada pendukungnya untuk tidak menyakiti siapapun anak bangsa yang berbeda pilihan politik. Ganjar selalu menekankan pentingnya persatuan Indonesia sebagaimana yang diamanatkan oleh Bung Karno selaku Presiden pertama Indonesia. Itulah sejuta pesona Ganjar Pranowo sebagai Capres tahun 2024.